Saya Valentina Sitorus bersama Anda di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ada 8 orang yang meninggal akibat digigit anjing gila di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Sintang mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2023, kasus meninggal akibat rabies sebanyak 12 orang di Kalimantan Barat, sehingga telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Jumlah kasus kematian warga akibat digigit anjing gila hingga menyebabkan rabies di Sintang, Kalimantan Barat terus bertambah. Baru-baru ini setidaknya ada 8 orang yang meninggal akibat rabies ini. Dinas Kesehatan sedang berupaya untuk menyiapkan logistik vaksin anti rabies dan serum anti rabies untuk didistribusikan ke puskesmas yang ada di Sintang. Meski stok serum anti rabies tersisa 7 vial, Dinas Kesehatan Sintang akan terus fokus penanganan dan pencegahan penyakit rabies. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, korban meninggal ada 12 orang, terhitung sejak Januari hingga Juni 2023 di Kalimantan Barat. Sedangkan populasi hewan penular rabies ada 214.000 ekor lebih. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut penanganan KLB rabies di Sintang, Kalimantan Barat, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Sintang, Bapak Edi Harmaini. Selamat pagi, Pak Edi, salam sehat selalu. Pagi Mbak Valen, salam sehat juga. Iya Pak Edi, sebelum kita bicara soal seperti apa cara untuk eliminasi rabies ini pada manusia begitu ya, dan juga seperti apa tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang, ini mungkin bisa diceritakan Pak, awalnya muncul kasus rabies di Sintang, Kalimantan Barat ini seperti apa Pak Edi? Ya, makasih Mbak. Makasih, selamat pagi semua pemirsa. Jadi munculnya kasus rabies ini di di Sintang khususnya itu ketika bulan Januari. Kita dimulai bulan Januari kemarin. Nah, ya ada satu yang meninggal. Kita langsung menetapkan KLB. Kita langsung menetapkan KLB. Oke, saat itu seperti apa Pak kondisinya? Satu orang meninggal itu terdeteksi memang di pelosok atau seperti apa? Dan penanganannya seperti apa saat itu? Ya, kita penanganannya karena memang satu orang yang tersebut adalah Pak Albertus Riko pada bulan Februari, ya mohon maaf Pak, bulan Februari, 25 Februari 2023 kemarin. Nah, karena memang keterlambatan penanganan diberikan PAR, karena memang jauh di Desa Kemantan, Kecamatan Sepau kemarin. Nah, biasanya masyarakat rata-rata yang meninggal adalah karena keterlambatan dibawa ke pasien case terdekat. Sampai saat ini datanya seperti apa Pak? Ya, ada 8 orang datanya memang agak menyebar dari kecamatan-kecamatan. Ada kecamatan Ketungahulu, ada kecamatan di sekitar perbatasan. Kemudian ada satu yang terakhir dari kecamatan Serawai, agak ke arah timurnya. Rata-rata rata-rata terlambat dibawa ke pasien case sudah seminggu, bahkan ada yang sebulan dibawa ke pasien case kita. Oke. Saat itu kalau misalnya setelah koordinasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama begitu ya Pak, Vaskes pertama, kondisi korban seperti apa Pak? Apakah memang lukanya ini tidak kelihatan? Jadi ini kan kadang juga warga ini bisa dibilang menyepelekan gitu ya, karena luka nggak kelihatan, nggak ada rasa nyeri atau seperti apa, makanya mereka menganggap enteng permasalahan ini. Iya, biasanya masyarakat menganggap enteng karena sudah terbiasa. Karena dari kasus gigitan di kita kan ada 311 gigitan ya. Nah, mereka menganggap enteng terkait hal tersebut karena sudah terbiasa. Biasa kan anjing itu hewan yang rumahan di kita. Nah, jadi keterlambatan itulah yang menyebabkan mereka sehingga meninggal ada 8 orang. Oke. Pak Edi, lalu kemudian terkait dengan pengobatan, antisipasi utamanya untuk eliminasi kasus rabies di Kabupaten Sintang, ini seperti apa persiapan logistik vaksin ataupun juga serum anti rabies di sana? Ya. Terkait penanganan rabies di Kabupaten Sintang kan kita setelah ditetapkan KLB kan kita ada
SKPD besar yang menangani. Ada 2 SKPD, yang pertama Dinas Pertanian dan Perkebunan, khususnya bidang peternakan. Mereka melakukan, teman-teman dari bidang peternakan melakukan vaksinasi ke beberapa kecamatan, khususnya kecamatan yang sudah terdampak, ada yang meninggal. Nah, kita coba lokalisir terkait dengan anjing, sudah melakukan vaksinasi. Saya kurang tahu jumlahnya berapa terkait dengan itu, tapi teman-teman sekarang sudah eh, berjibaku lah di lapangan dengan kondisi alam, kondisi infrastruktur dan segala macam. Nah, itu dari SKPD-nya terkait anjing. Tapi kalau kami dari Dinas Kesehatan, kita yang pertama sudah kita mendistribusikan PAR maupun SAR ke seluruh pasien kes yang ada. Ada 20 kesmas kita lakukan distribusinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga selalu koordinasi, minta kepala puskesmas untuk melakukan koordinasi langsung dengan desa, dengan tokoh masyarakat terkait dengan tata cara atau SOP setelah digigit anjing. Misalnya gini, apabila tergigit, kita langsung mencuci dengan air bersih, air mengalir selama 15 menit, diberikan sabun, kemudian diberikan obat antiseptik. Setelah itu cepat-cepat kita lakukan PAR untuk ke pasien kes terdekat. Itu biasanya kita. Kemudian selanjutnya adalah kita memasang baliho, poster atau pembagian leaflet. Kita melalui masjid, kemudian melalui gereja, rumah-rumah ibadah, kita gencar melakukan promosi seperti itu, promosi kesehatan seperti itu. Itu yang kita lakukan ke lapangan di sini sampai ke tingkat yang paling bawah. Iya, Demikian. penyisiran kemudian sosialisasi ini gencar dilakukan ya Pak ya. Tapi kalau dari Ya. Kabupaten Sintang ini koordinasi dengan pemerintah provinsi seperti apa? Utamanya ini kan KLB ini sebenarnya memang tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat saja, tapi juga kita bisa belajar dari daerah-daerah yang rawan terkena KLB penyakit rabies ini. Misalnya Bali itu tuh bahkan mengadakan vaksin rabies sendiri Pak, tidak mengandalkan dari pusat, tapi juga di Bali ini punya anggaran khusus untuk vaksin rabies hewan dan juga manusia. Nah, ini koordinasinya seperti apa Pak? Supaya ya memang nanti untuk serum ataupun vaksin yang disediakan hingga ke vaskes tingkat pertama ini mencukupi. Ya, kami selalu berkoordinasi dengan Dinkes provinsi terkait dengan pertama terkait dengan keberadaan PAR atau SAR yang ada di kita di masing-masing Kesmas di setiap kecamatan. Nah, di kita ada dapat bantuan dari pemerintah provinsi terkait dengan PAR itu ada 500 vial, kemudian SAR ada 10 vial. Kita tinggal menunggu kiriman. Tapi di kita di tingkat lapangan itu masih ada. Setiap pasien kes kami selalu koordinasi, selalu berhubungan dengan kepala Kesmas untuk selalu melaporkan berapa sisa PAR atau vial atau PAR atau SAR yang ada di masing-masing pasien kes kita. Kita selalu seperti itu, secara berjenjang mereka melaporkan kita juga melaporkan ke Dinkes provinsi. Oke, Pak Edi tadi saya juga tertarik dengan pernyataan Anda bahwa ketika ada satu kasus di sebuah kecamatan, katakanlah begitu, langsung ada melakukan lokalisasi begitu. Nah, ini apakah memang ada rabies centernya atau seperti apa Pak? Kita belum ada rabies centernya di sini, tapi kita secara fungsional Dinas Peternakan itu langsung lokalisasi, langsung melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan yang ada di lapangan. Nah, kami ketika itu ditetapkan ada satu meninggal, kita harus sudah siap-siap. Kita komunikasi dengan teman-teman puskesmas di masing-masing kecamatan untuk selalu waspada. Jadi masing-masing kecamatan kepala puskesmasnya itu selalu siap terkait dengan ketersediaan vaksin yang ada di masing-masing puskesmas. Kemudian mereka juga kita minta di setiap kesempatan untuk selalu melakukan promosi kesehatan terkait dengan rabies ini. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Pak Edi, untuk eliminasi penyakit rabies ini yang jelas penularannya dari hewan begitu ya Pak. Apakah hewan-hewan yang berpotensi terkena rabies ini dimusnahkan atau ada pengawasan tersendiri Pak? Pengobatannya seperti apa? Ya,
kita kerjasama dengan pemerintah desa, kemudian tokoh masyarakat. Yang pertama kita melakukan sosialisasi, seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua, kita minta mereka untuk mengandangkan. Jadi tidak dilepas liarkan seperti itu, mengandangkan. Lalu yang mengandangkan karena gini, untuk mempermudah ketika kita melakukan vaksinasi. Kemudian yang kedua, untuk mencegah mereka bisa menggigit kita, menggigit manusia khususnya. Oke. Pak Edi, jadi kalau untuk update data terbaru, ini di luar pasien yang meninggal dunia, ini kami konfirmasi, kami minta penegasan ada 8 orang ya Pak di bulan ini, dan yang data yang mereka masih dirawat ada berapa dan seperti apa untuk penanganan terkait penyembuhan kondisi pasien yang saat ini mungkin masih dirawat? Ya, nggak ada yang dirawat Mbak. Jadi ada 311 gigitan, 8 yang meninggal, nggak ada yang dirawat. Jadi rata-rata 303 orang itu kondisinya baik-baik saja. Artinya sudah kita berikan VAR atau SAR-nya dari gigitannya. Oke, Pak, apakah ada imbauan kepada masyarakat, utamanya di wilayah Sintang, apabila memang nanti ada kecurigaan dari mereka, kekhawatiran begitu ya, apalagi ketika mereka yang punya memelihara hewan-hewan yang rentan terkena rabies, seperti apa supaya nanti bisa cepat ditangani oleh Vaskes, fasilitas kesehatan, kemudian juga tidak terlambat. Adakah imbauan, Pak Edi? Ya, yang pertama dari aspek kesehatan ya, ketika terjadi gigitan, masyarakat harus mencuci tangan yang kena digigit, yang bekas gigitan itu di air yang mengalir selama 15 menit. Kemudian diberikan sabun, dicucinya dengan sabun, karena memang virus rabiesnya rentan akan mati dengan sabun. Kemudian diberikan antiseptik, kalau memang bisa tersedia diberikan antiseptik. Lalu yang ketiga adalah segera ke paskes terdekat untuk diberikan PAR. Itu terkait dengan penanganan pasca gigitan. Lalu kami sampaikan kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Sintang khususnya, agar mengandangkan hewannya untuk sementara, karena memang kita dalam posisi KLB, hewan semua didata, dikandangkan, kemudian nanti mempermudah kita untuk melakukan vaksinasi. Karena tim dari dinas pertanian dan perkebunan khususnya bidang peternakan sedang gencar melakukan vaksinasi di lapangan. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan hewannya, karena memang ketika divaksinasi, setelah divaksin hewannya bisa daya tahan terhadap rabies. Jadi demikian Mbak. Jadi itu mohon dukungan semua stakeholder yang ada untuk lebih waspada terhadap rabies. Iya, upaya untuk mengeliminasi virus rabies ini tentunya juga tidak hanya dilakukan oleh stakeholder terkait ya, tapi juga ada bantuan yang dibutuhkan dari masyarakat, utamanya adalah mereka yang rentan ataupun yang memiliki hewan yang rentan terkena rabies. Terima kasih informasinya Pak Edi Harmaini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang sudah berbagi informasi bersama kami. Semoga kasusnya segera bisa reda ya Pak ya, dan pengobatan ataupun juga apapun upaya yang dilakukan ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan target utamanya. Terima kasih Pak Edi, kita bertemu lain waktu. Terima kasih Mbak.